Bab 1806, melihat alam Dao bebas lagi. Yanan melancarkan serangan lainnya. Dia hanya menggunakan kekuatan bela diri murni. Kekuatan bela dirinya sangat mengerikan. Kekuatan tunggalnya melebihi kekuatan gabungan Julian. Seni bela dirinya telah mencapai puncak, dan kecepatannya juga telah mencapai puncak. Kecepatannya telah melampaui batas waktu. Begitu kekuatan seni bela dirinya dilepaskan, ia telah menembus batas waktu. Bahkan jika Julian telah berlatih jalan waktu, itu tidak akan berguna baginya. Kecuali jika tingkatan Julian berada pada level yang sama dengannya, dia dapat menggunakan jalur waktu untuk menahan Yanan. Yanan muncul di hadapan Julian dalam sekejap. Sebelum Julian sempat bereaksi, ia merasakan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan menyapu ke arahnya. Dia menghindar dengan cepat. Namun, sudah terlambat. Kekuatan telapak tangan Yanan telah mendarat padanya. Dadanya langsung tertusuk, meninggalkan lubang berdarah. Terlebih lagi, kekuatan seni bela diri menyebar ke seluruh tubuhnya bersama dengan lukanya, dan tubuhnya langsung hancur berkeping-keping seperti kaca. Pada saat kritis ini, Julian mengerahkan kekuatan hidup, dan vitalitas yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, dan luka-lukanya sembuh dalam sekejap. Dia mundur jauh, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, dan bergumam dengan ekspresi serius, benar-benar menakutkan. Lembah Yin yang tidak mungkin menjadi salah satu dari 10 tempat suci teratas untuk kultivasi. Orang-orang kuat yang berkultivasi di sini benar-benar mengerikan. Dia pasti telah mencapai titik ekstrim di setiap alam dan dapat mengalahkan inkarnasi Dao Surgawi di setiap alam. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menggunakan satu kekuatan untuk memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Julian menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia tidak berani lalai. Merangsang kekuatan jalur lainnya. 5 jalan besar, jalan gelap, dan bahkan jalan sebab akibat semuanya dimobilisasi. Alam Dao ini relatif rendah, hanya alam Kaisar Agung 3 hari, tetapi ketika digabungkan, mereka juga sangat kuat. Aura Julian bangkit lagi. Di kejauhan, Yanan terkejut saat melihat aura Julian kembali bangkit. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya, sudah berapa banyak anak ini berkultivasi? Apakah ia sudah melampaui batas yang diizinkan langit dan bumi? Datang lagi. Pada saat ini, Julian berteriak keras. Terdengar teriakan, dan orang itu bergegas mendekat dan muncul di depan Yanan. Angkat tanganmu dan pukul. Yanan mengangkat tangannya untuk menerimanya. Boom! Tinju saling beradu. Kekuatan-kekuatan dahsyat saling terkait. Pada saat ini, kekosongan di atas cincin itu tiba-tiba retak, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Ketika lubang hitam menyebar ke penghalang formasi, lubang hitam itu diblokir oleh kekuatan penghalang formasi. Jika tidak, seluruh lembah Yin yang akan hancur. Yanan juga terlempar ke belakang dan mengeluarkan seteguk darah. Julian menggunakan seluruh daunnya, dan kekuatannya terlalu kuat, sementara Yanan hanya menggunakan kekuatan seni bela diri. Dalam hal kekuatan ini, Julian telah melampaui Yanan. Anak baik. Yanan mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Julian di kejauhan dengan ekspresi terkejut, dan berkata, kamu benar-benar kuat. Kamu dapat mengusirku dan membuatku memuntahkan darah di alam Kaisar 9 surga. Kamu benar-benar luar biasa. Meskipun Yanan ceroboh, seni bela diri adalah jalan terkuatnya dan juga kekuatannya yang paling mengerikan. Dao Yin Yang, Dao pembunuhan, dan Dao kematian semuanya lebih rendah daripada Dao seni bela diri. Julian menyeringai dan berkata, jika kamu punya trik, silakan gunakan. Oke. Yanan berteriak, benar sekali, nak. Hari ini aku hanya akan menggunakan kekuatan satu jalan, kekuatan bela diri. Jika kau bisa mengalahkanku, maka kau bisa memasuki tanah Yin Yang ini dengan bebas. Di luar arena, leluhur jarum tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini. Dia melirik Master Lembah Drigin di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Master Lembah, murid-muridmu agak sombong. Mereka hanya menggunakan kekuatan satu jalur. Bisakah mereka mengalahkan Julian? Menurutku itu agak sulit. Drigin juga marah dan mengutuk dengan keras, apa yang sedang dilakukan Yanan. Julian jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Gunakan saja semua kekuatanmu untuk membunuhnya. Mengapa membuang-buang waktu? Para tetua lainnya semuanya tampak serius. Karena mereka merasakan kekuatan banyak Dao dalam diri Julian, yang berarti Julian telah mengolah banyak segel Dao. Ini jelas merupakan keberadaan yang mengerikan. Jika Yanan ceroboh, dia pasti akan menderita. Yanan, jangan ceroboh, gunakan saja seluruh kekuatanmu dan bunuh dia. Di atas ring, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, jangan risaukan hal lain. Banyak penatua yang mengeluarkan peringatan. Namun, Yanan yang berada di atas ring mengabaikan peringatan dari para tetua sekte. Dia berdiri di udara. Pada saat ini, auranya berubah secara signifikan. Auranya memengaruhi seluruh ring. Pada saat ini, setiap helai rambutnya berdiri tegak. Lingkaran cahaya putih juga muncul di tubuhnya, menutupi tubuhnya dan membuatnya tampak sangat misterius, seperti Raja Dewa yang tak terkalahkan. Anak ini tidak sederhana. Di luar formasi, leluhur jarum memperlihatkan ekspresi takjub di wajahnya, dan tak dapat menahan diri untuk memujinya. Dia ternyata juga memahami alam kebebasan, dan dia bahkan lebih mengerikan daripada Supra yang pernah bertarung dengan Julian sebelumnya. Sebagai leluhur surgawi,
meskipun leluhur jarum belum mengolah keadaan kebebasan, dia tetap tahu bahwa Yanan telah memahami keadaan kebebasan, dan pemahamannya tentang keadaan kebebasan itu mengerikan. Di atas ring, Julian sedikit terpana saat melihat perubahan aura Yanan dan lingkaran putih samar muncul di permukaan tubuhnya. Apa ini? Pada awalnya, dia tidak memikirkan alam kebebasan. Dia hanya merasakan aura Yanan menyelimuti seluruh panggung, dan kesadaran Yanan tersebar ke setiap sudut panggung. Pada saat ini, napasnya dan kesadarannya tampaknya menyatu sepenuhnya dengan langit dan bumi. Dia adalah langit dan dia adalah bumi. Alam kebebasan. Setelah beberapa saat, Julian tiba-tiba bereaksi dan berseru. Wah, kamu punya banyak pengetahuan. Di kejauhan, Yanan sedang meregangkan otot-ototnya. Setiap gerakannya mengandung irama Tao dan kebenaran tertinggi. Ya, ini adalah wilayah kebebasan. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menyaksikan wilayah khusus ini. Suara Yanan bergema. Mengapa kondisi kebebasannya berbeda dengan Supra? Julian sedikit mengernyit dan menatap Yanan. Yanan juga sedikit tertegun dan bertanya, kenapa, apakah kamu pernah melihat seseorang menampilkan alam Dao bebas? Keadaan kebebasan dan Taoisme jarang tercatat bahkan dalam buku-buku kuno. Kalaupun tercatat, tidak ada metode kultivasi, karena tidak dapat diajarkan atau dibimbing, dan seseorang perlu memahaminya sendiri. Sepanjang sejarah, sangat sedikit orang yang mampu berkultivasi hingga mencapai kondisi kebebasan Taoisme. Mereka yang dapat berkultivasi hingga mencapai keadaan terbebas dari Tao belum tentu kuat, namun mereka yang dapat berkultivasi hingga ke keadaan ini sudah pasti adalah jenius luar biasa. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, dulu aku pernah bertarung dengan seorang jenius. Kondisinya mirip denganmu, tetapi berbeda. Julian menceritakan adegan pertempuran dengan Supra. Mendengar ini, Yanan tersenyum dan berkata, dia baru saja memahami alam kebebasan dan baru melihat sekilas ambang alam kebebasan, tetapi aku telah memahami alam kebebasan sejak lama. Julian menjadi tertarik pada alam Dao kebebasan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana Anda memahami dan mengolah alam Dao kebebasan? Mendengar ini, Yanan juga bingung, ya, bagaimana kamu berlatih, bagaimana kamu memahaminya? Kemudian, katanya, itu hanya bisa dipahami, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada hari itu, saya juga mendapat pencerahan secara kebetulan dan menyadari keadaan kebebasan. Bab 1807, mematahkan alam Dao yang bebas. Itu juga suatu kebetulan bahwa Yanan menyadari keadaan kebebasan. Secara kebetulan, dia mendapat pencerahan. Sejak saat itu, ia menyentuh ambang kebebasan. Setelah bertahun-tahun lamanya memahami dan mengumpulkan, pencapaiannya dalam kebebasan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Julian bertanya, bagaimana Anda memahami alam kebebasan? Pasti ada prasyaratnya, bukan? Yanan menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, ini sepertinya tidak memiliki dasar, tapi menurut catatan buku leluhur lembahku, mereka yang telah memahami alam kebebasan tampaknya adalah orang kuat di atas alam Kaisar Agung 9 Surga, dan tidak ada seorang pun di bawah alam Kaisar Agung 9 Surga yang dapat memahami alam kebebasan. Mendengar ini, Julian berpikir keras. Nak, berhenti bicara omong kosong dan lakukan tindakanmu. Suara Yanan bergema. Julian kembali tenang. Cahaya ungu muncul, lalu berubah menjadi pedang ungu yang menyilaukan. Dengan pedang di tangannya, auranya menjadi lebih kuat lagi. Pedang ilahi Ziwei adalah pedang ilahi leluhur atau pedang leluhur surgawi. Pedang ini adalah yang kedua setelah harta karun kekacauan. Dengan pedang ajaib di tangan, Julian merasakan keyakinan kuat di hatinya. Sambil memegang pedang suci Ziwei, dengan sebuah pikiran, niat pedang yang tak terlihat itu menghantamnya. Niat pedang ini seperti ribuan kuda yang berlari kencang, perkasa dan kuat, dan sangat menakutkan. Namun, niat pedang Julian yang tak terkalahkan tidak menyebabkan cedera apapun pada Yanan. Yanan berdiri di udara, jubahnya berkibar, tampak sangat elegan dan anggun. Julian bergerak, memegang pedang panjang, dan muncul di depan Yanan dalam sekejap. Sebuah pedang ditusukkan keluar. Pedang ini mungkin tampak seperti pedang biasa, tetapi sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai teknik pedang tingkat tinggi. Pedang ini mengandung 5 alam pedang besar. Pedang ini cukup untuk membunuh dewa leluhur biasa dalam hitungan detik. Namun, menghadapi pedang ini, Yanan sangat tenang. Tepat saat pedang itu hendak menusuknya, dia memiringkan tubuhnya sedikit untuk menghindari pedang itu. Pada saat yang sama, dia mengangkat jarinya dan mengetuk pedang Ziwei dengan ringan. Dentang. Suara renyah terdengar. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat mengerikan datang dari pedang Ziwei, dan tubuh Julian langsung terguncang. Julian sangat terkejut. Ilmu pedangnya saat ini tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dengan bimbingan leluhur pedang, ilmu pedangnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat membunuh dewa leluhur dalam hitungan detik hanya dengan satu pedang. Namun, keterampilan pedang yang dia gunakan sekarang tidak dapat melukai Yanan sama sekali, dan keterampilan pedangnya dengan mudah diatasi oleh Yanan. Setelah dia menenangkan diri, dia menyerang lagi. Di atas panggung, sosok-sosok berkelebat. Serangan Julian sungguh dahsyat, dan energi pedang terus bermunculan di atas ring. Setiap energi pedang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun, Yanan, yang telah menunjukkan kondisi kebebasan, terlalu menakutkan.
Dia tampaknya telah mencapai kondisi di mana dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Serangan apapun tidak berguna baginya dan dia dapat menghindari serangan apapun dengan tenang. Tak ada kekuatan yang efektif melawannya, ia tampaknya kebal terhadap kekuatan apapun. Di luar ring, ketika banyak tetua lembah Yin yang melihat keterampilan pedang Julian, mereka semua tercengang. Anak ini benar-benar mendapat ajaran sejati dari leluhur pedang. Untungnya, Yanan menunjukkan alam dao bebas dan memasuki mode pertarungan khusus. Kalau tidak, menghadapi ilmu pedang Julian, dia pasti akan berada dalam situasi yang sangat sulit, atau bahkan terluka. Julian menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tapi Yanan juga tidak lemah. Keadaan bebas adalah keadaan tak terkalahkan, dan mereka semua memiliki kepercayaan penuh pada Yanan. Julian bertarung dengan sengit, tetapi dia juga mengawasi dengan saksama setiap gerakan Yanan. Kecepatan Yanan terlalu cepat dan reaksinya terlalu tajam. Setiap kali dia akan dipukul, dia dengan cerdik menghindarinya. Julian mengembangkan minat yang kuat pada bidang kebebasan. Dia masih memiliki banyak trik yang belum digunakannya. Bahkan jika Yanan menggunakan 5 jalur, dia tidak akan takut, belum lagi Yanan sekarang hanya menggunakan kekuatan 1 jalur. Dia tidak menggunakan segel dao pembalikan 5 elemen, tidak menggunakan penggabungan segel dao 5 elemen, tidak menggunakan monumen langit tak berujung, tidak menggunakan satu metode untuk membuka semua dao, dan tidak menggunakan kutukan untuk menyalin keterampilan unik lawan. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang keadaan kebebasan. Setelah bertempur, Julian makin mendambakan kebebasan. Setelah memasuki alam ini, tidak seperti yang dikatakan Supra di awal bahwa tidak ada peningkatan kekuatan. Sebaliknya, keadaan bebas sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan diri sendiri. Julian menemukan bahwa setelah memasuki alam kebebasan, kecepatan reaksinya meningkat pesat, kepekaannya juga meningkat, dan auranya sangat kuat, dan dia dapat menggunakan auranya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Yang lebih penting adalah bahwa setelah memasuki keadaan Taoisme bebas, seseorang menyatu dengan langit dan bumi, menjadi kebal terhadap semua serangan, dan diserap oleh Tao langit dan bumi. Hanya ada satu kemungkinan untuk mengalahkan seseorang yang menunjukkan keadaan Taoisme bebas, yaitu dengan menghancurkan Tao langit dan bumi. Dao dihancurkan, dan hanya dengan cara inilah orang yang menampilkan alam Dao yang bebas dapat terluka. Hosh! Setelah bertarung, Julian memahami keadaan kebebasan dan tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia tahu bahwa jika dia terus berjuang, dia tidak akan bisa belajar lebih banyak lagi. Pikirannya bergerak, dan 5 kekuatan besar dalam tubuhnya bangkit kembali pada saat yang sama. Kelima kekuatan besar itu bergabung bersama, melahirkan kekuatan baru. Kekuatan ini adalah kekuatan alam semesta. Dengan kekuatan alam semesta yang memberkatinya, aura Julian langsung mencapai puncaknya. Pecahkan itu untukku. Julian mengangkat tinggi pedang di tangannya. Kekuatan alam semesta diaktifkan, dan saat pedang ilahi Ziwei muncul, ia berubah menjadi kekuatan kosmik ilmu pedang. Kekuatan ini menembus langit dan menghancurkan dengan cara yang dahsyat. Semua jalan di arena ini musnah dalam sekejap. Dengan satu pedang, Julian menghancurkan semua kekuatan Tao di arena. Kekuatan Tao di arena hancur, yang berarti Julian menghancurkan alam Tao bebas milik Yanan. Saat kondisi pikirannya yang bebas hancur, Yanan memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya mundur dengan tergesa-gesa. Sebelum dia bisa bereaksi, Julian muncul di depannya, dan pedang di tangannya telah mencapai dahinya. Akan tetapi, dia tidak menusuknya dengan pedang. Meskipun dia tidak menusuk, kekuatan mengerikan itu menghancurkan kekosongan di belakangnya. Kekuatan ini menghantam penghalang formasi, dan bahkan penghalang formasi yang kuat itu pun beriak. Kekuatan dahsyat itu juga menghancurkan tubuh Yanan. Akan tetapi, ia adalah semi-leluhur, dan meskipun tubuhnya rusak, itu tidak berakibat fatal. Anda. Yanan menatap Julian dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Alam Dao bebas tidak terkalahkan. Bagaimana kau bisa menghancurkannya? Juga, kekuatan macam apa yang kau kerahkan? Mengapa begitu mengerikan? Dengan wilayah kekuasaanmu, bagaimana mungkin kau bisa mengeluarkan kekuatan yang mengerikan seperti itu? Yanan benar-benar terkejut. Di luar arena, para tetua lembah Yin yang benar-benar tercengang. Tepat pada saat ini, Yanan dikalahkan. Mereka tidak tahu bagaimana Yanan dikalahkan. Hanya 2 orang yang tahu. Itu adalah Aizen dan Eve. Mereka tahu bahwa Julian telah mengembangkan kekuatan alam semesta. Dengan level Julian saat ini, akan sangat mengerikan jika dia bisa menampilkan kekuatan alam semesta. Julian menyimpan pedang Ziwei, auranya tertahan, dia menatap Yanan yang terkejut, dan berkata sambil tersenyum, akui saja, jika kamu tidak berjanji untuk hanya menggunakan kekuatan 1 Tao, aku akan kesulitan mengalahkanmu. Yanan menarik napas dalam-dalam, melirik Julian, dan berkata, kau menang, tetapi aku ingin tahu kekuatan macam apa yang kau gunakan untuk menghancurkan alam Dao bebas. Dari apa yang aku tahu, alam Dao bebas tidak dapat dihancurkan. Julian tersenyum dan berkata, setelah bertarung denganmu begitu lama, aku menemukan bahwa setelah kamu menampilkan alam Dao bebas, aura dan kesadaranmu tampak menyatu dengan langit dan bumi, dan semua kerusakan yang kulakukan padamu tampaknya diserap oleh Dao di langit dan bumi. Jadi kupikir, jika aku menghancurkan Dao di area ini, aku dapat menghancurkan alam Dao bebas, dan ternyata itu benar.
Mendengar ini, Yanan tiba-tiba tersadar dan berkata, tidaklah tidak adil kalau aku kalah. Bab 1808, Spekulasi Leluhur Jarum. Kekalahan Yanan tidaklah tidak adil, dia kalah dengan keyakinan penuh. Keadaan bebas adalah keadaan yang istimewa. Secara teori, keadaan itu tidak terkalahkan dan tidak dapat dikalahkan. Sekalipun ia telah mengembangkan keadaan bebas, ia tidak dapat menghancurkannya. Dan Julian menemukan cara untuk menghancurkan alam dao bebas hanya dengan melawannya. Metodenya kasar, penuh kekerasan dan lugas. Kemampuan pemahaman ini tak tertandingi di dunia. Dia menatap Julian dan berkata, kamu sangat kuat. Kamu akan terkenal di dunia pada waktunya. Aku akan membiarkanmu memasuki tanah yin yang ini. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari ring. Namun, banyak orang tua di bawah panggung tidak senang. Yanan, apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah kalahkan dia. Bagaimana kau bisa mengaku kalah seperti ini? Tanah yin yang adalah tanah suci di lembah kami. Tanah itu sudah lama ditutup hanya untukmu. Apakah kau ingin melepaskan kesempatan untuk melangkah ke dewa leluhur? Ya, jika kau melewatkan kesempatan ini, kau harus menunggu lama sebelum bisa memasuki alam dewa leluhur. Banyak orang tua mulai berteriak. Yanan sudah muncul di luar arena. Ia menatap para tetua, membungkuk sedikit, dan berkata, para tetua, maafkan aku. Sebelum pertempuran, aku berkata bahwa aku hanya akan menggunakan kekuatan satu jalur. Bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku? Hush! Master Lembah Drigin menghela napas tak berdaya, menatap Julian dan leluhur jarum yang berjalan turun dari arena, dan berkata, semuanya, kembalilah dan beristirahat dulu. Aku akan membuka tanah yin yang di hari yang berbeda. Terima kasih banyak. Leluhur jarum berbicara, lalu membawa Julian dan Eve pergi. Setelah kembali ke kediamannya, Julian duduk di dinding halaman dengan ekspresi termenung di wajahnya. Di bawah, leluhur jarum bertanya, Julian, apa yang sedang kamu pikirkan? Julian bereaksi dan berkata, coba kupikirkan lagi, alam macam apa alam dao bebas itu, dan keberadaan macam apa itu. Leluhur jarum di halaman juga terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku juga tidak begitu memahaminya. Meskipun aku adalah leluhur surgawi, hanya ada sedikit catatan tentang alam dao bebas di buku-buku kuno. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada sedikit orang yang dapat memahami alam dao bebas. Di era ini, seharusnya hanya ada kurang dari 10 orang yang dapat memasuki alam ini. Jumlahnya kurang dari 10, dan aku bertemu 2 di antaranya, gumam Julian pelan. Di bawah, Eve berkata, Julian, aku punya banyak buku kuno di Gunung Tiandao. Saat kita kembali ke Gunung Tiandao, aku akan membawamu ke perpustakaan sutra Gunung Tiandao. Mungkin kau bisa belajar sesuatu tentang alam dao bebas. Leluhur jarum berkata dengan serius, jika tebakanku benar, ini seharusnya adalah alam antara alam Kaisar Agung 9 surga dan alam setengah leluhur. Namun, tidak semua makhluk hidup dapat memasuki alam ini. Memasuki alam ini seharusnya memerlukan kondisi tertentu yang spesifik. Hanya saja tidak ada yang tahu apa saja kondisi ini. Julian mengangguk dan berkata, menurutku juga begitu, karena Yanan berkata bahwa sejak zaman dahulu, mereka yang dapat memasuki alam ini semuanya adalah makhluk di atas alam Kaisar Agung 9 surga. Aku hanya tidak tahu apakah mereka dapat menyadari alam dao bebas setelah memasuki alam leluhur setengah bela diri atau alam dewa leluhur. Lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Ahli jarum berkata, selanjutnya, kamu harus bersiap dan pergi ke negeri Yin Yang untuk berlatih. Sebelum kamu pergi, aku harus menjelaskan negeri Yin Yang kepadamu secara terperinci. Wus! Julian melompat turun dari dinding, berdiri tegak di tanah, dan muncul di depan Aizen. Dia masih sangat penasaran dengan tanah Yin Yang, salah satu dari 10 tempat suci kultivasi utama di alam semesta. Dia menatap leluhur jarum dan bertanya, Senior, tolong beritahu aku. Leluhur jarum duduk dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tanah Yin Yang adalah salah satu dari 10 tempat suci untuk kultivasi di alam semesta ini. Tanah Yin Yang juga merupakan tempat ajaib. Di daerah ini, ada 2 jenis kekuatan, Yin dan Yang. Pesawat ulang-alik waktu harta karun kekacauan lahir di Tanah Yin Yang. Seperti yang Anda ketahui, pesawat ulang-alik waktu dapat melakukan perjalanan melintasi waktu dan memungkinkan orang untuk kembali dari masa depan ke masa lalu, atau dari masa lalu ke masa depan. Setelah berkata demikian, raut wajah leluhur jarum menjadi serius. Secara logika, Yin dan Yang tidak ada hubungannya dengan waktu, tetapi pesawat ulang-alik waktu memiliki kekuatan seperti itu. Ketika pesawat ulang-alik waktu tersebar, ia membentuk 2 harta karun, salah satunya adalah 81 jarum melawan langit. Aku tidak tahu seperti apa 81 Needles of Extinction itu, tapi aku tahu 81 Needles of Defying the Heaven dengan sangat baik. Ini adalah harta karun yang sangat ajaib. Harta karun ini memiliki kemampuan penyembuhan yang mengerikan. Harta karun ini dapat menyembuhkan luka serius apapun. Namun, harta karun ini membutuhkan kekuatan tertentu, yaitu kekuatan Tiangang. Kekuatan yang disebut Tiangang ini berevolusi dari kekuatan Yang Dao. Pada titik ini, dia menatap Julian dan bertanya, kekuatan macam apa yang dimiliki 81 jarum kepunahan? Julian berkata, saya tidak begitu jelas tentang kekuatan rincin dari 81 jarum kepunahan.
Saya hanya tahu bahwa itu adalah senjata dengan daya mematikan yang mengerikan. Aneh sekali, kata Master Jarum dengan ragu, aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin penggabungan jarum yin dan yang membentuk pesawat ulang-alik waktu? Menurutku, bepergian melintasi waktu hanyalah salah satu kemampuan pesawat ulang-alik waktu. Jika kau ingin lebih memahami pesawat ulang-alik waktu, kau harus pergi ke negeri Yin dan Yang, tempat pesawat ulang-alik waktu itu lahir, untuk mencari tahu lebih banyak. Pesawat ulang-alik waktu lahir di persimpangan Yin dan Yang. Saya belum pernah ke tempat pertemuan Yin dan Yang, tetapi ketika saya membaca buku-buku kuno lembah Yin dan Yang, saya melihat catatan bahwa tempat pertemuan Yin dan Yang adalah inti dari tanah Yin dan Yang. Di sini, dua kekuatan Yin dan Yang bercampur dan menyatu satu sama lain, dan saling tolak, sehingga membentuk kekuatan baru. Pada titik ini, ekspresi Master Jarum menjadi serius, dan dia mengingatkan, Julian, saya pikir kekuatan yang terbentuk dari perpaduan Yin dan Yang adalah kekuatan tingkat kosmik. Ketika Anda pergi ke tempat pertemuan Yin dan Yang, Anda harus ekstra hati-hati. Kekuatan kosmik. Julian sedikit mengernyit. Kok bisa disebut kekuatan kosmik lagi? Apakah ada begitu banyak kekuatan kosmik di dunia ini? Jika memang ada begitu banyak kekuatan kosmik, mengapa sepanjang sejarah hanya ada dua makhluk yang telah memasuki alam dewa leluhur alam semesta? Akan tetapi, leluhur jarum adalah leluhur surgawi, jadi kecurigaannya pasti terbukti. Baiklah, saya akan memberikan perhatian lebih pada hal itu. Sambil berbicara, dia menatap leluhur jarum dan bertanya, Senior, Anda adalah leluhur surga, dan Anda juga harus tahu tentang 12 alam semesta. Menurut pendapat Anda, siapa yang terkuat di alam semesta ke-12? Tanpa berpikir panjang, leluhur jarum berkata, jika kita berbicara tentang yang terkuat, itu pasti alam semesta pertama. Mengenai apakah itu penguasa alam semesta pertama atau makhluk-makhluk alam semesta pertama, saya tidak tahu, karena saya belum pernah ke alam semesta lain. Julian bertanya lagi, orang terkuat di alam semesta pertama sudah mencapai tingkat kekuatan berapa? Saya sudah sering mendengar tentang kekuatan kosmik. Konon, seseorang telah mengembangkan semacam kekuatan kosmik, yang merupakan tingkat pertama alam semesta. Berapa banyak jenis kekuatan kosmik yang telah dikembangkan? Leluhur jarum menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang ini. Sebaiknya kau tanyakan pada guru Gunung Tiandao. Dia adalah dewa leluhur alam semesta dan guru alam semesta. Dia pasti lebih tahu daripada aku. Baiklah. Julian mengangguk. Leluhur jarum tidak tahu hal ini, jadi dia tidak bertanya. Namun, ia juga tertarik pada orang-orang kuat dari alam semesta lain. Sekarang ia memiliki kekuatan multisemesta. Yang pertama adalah kekuatan kosmik yang dibentuk oleh 5 dao besar, yang kedua adalah kekuatan yang dihasilkan oleh 5 elemen dao ditambah pembalikan 5 elemen, dan yang ketiga adalah kekuatan yang dibentuk oleh mekarnya bunga dalam 1 tahun. Jika dia berhasil memasuki alam dewa leluhur alam semesta, maka dia akan mencapai alam semesta tingkat ketiga. Jika Yin dan Yang juga dapat melahirkan kekuatan kosmik, maka ini adalah tingkat keempat. Bab 1809, memasuki tanah Yin Yang untuk pelatihan. Julian tidak terlalu memikirkannya, karena ia masih memiliki jalan panjang sebelum mencapai alam dewa leluhur. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah pergi ke tanah Yin Yang untuk berlatih sesegera mungkin, berlatih dao Yin Yang hingga ke tingkat ekstrim alam kaisar 9 surga, dan kemudian melanjutkan berlatih dao lainnya. Dia menetap di sini. 3 hari kemudian, kepala lembah Drigin muncul. Ia memberitahu Julian dan leluhur jarum bahwa tanah Yin Yang akan segera terbuka dan menuntun mereka ke pintu masuk tanah Yin Yang. Lembah Yin Yang, bagian terdalam. Ini adalah ngarai yang terbentuk dari celah antara dua gunung. Ada formasi yang sangat kuat di kedalamannya. Pada saat ini, cukup banyak orang sudah berdiri di depan formasi. Semua orang ini berada di level tetua lembah Yin Yang. Mereka semua sangat kuat dan berada di alam dewa leluhur. Dengan barisan seperti itu, bahkan jika ditempatkan di dunia luar, itu akan menjadi kekuatan dan sekte yang sangat menakutkan. Ini adalah pintu masuk ke tanah Yin Yang. Setelah membawa Julian ke sini, guru lembah berbicara dan segera mengingatkannya, sahabatku, ketika kamu pergi ke tanah Yin Yang untuk berlatih, ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Jangan pergi ke tempat di mana Yin dan Yang menyatu. Mendengar ini, Julian tertegun dan bertanya, mengapa? Master Lembah Drigin menjelaskan, tempat ini sangat mengerikan, dan mengandung kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini terbentuk dari perpaduan dan penolakan timbal balik antara Yin dan Yang. Bahkan jika leluhur surgawi pergi ke sana, dia akan dilenyapkan oleh kekuatan ini. Sangat kuat. Julian terkejut. Tentu saja, kata Master Lembah Drigin, disinilah Chaos Supreme Tracer Time Shuttle lahir. Singkatnya, kamu harus berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Sambil berbicara, dia melangkah maju, berdiri di depan tetua, dan memerintahkan, aktifkan formasi. Mengikuti perintahnya, banyak tetua mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, dan tanda serta simbol misterius muncul di tangan mereka. Tanda dan simbol ini menghilang di depan mereka, dan kemudian pintu ilusi perlahan muncul. Master Lembah Drigin datang, menunjuk ke gerbang ilusi di depan, dan berkata, masuklah. Kamu dapat berkultivasi di tanah Yin Yang selama 1.000.000 tahun, tetapi kamu harus keluar dalam waktu 1.000.000 tahun karena tidak seorang pun dapat berkultivasi di tanah Yin Yang selama lebih dari 1.000.000 tahun.
Setelah melampaui 1 juta tahun, bahkan leluhur surgawi akan dilebur oleh kekuatan yin yang mengerikan. Drigin mengirimkan pengingat. Julian melirik leluhur jarum. Leluhur jarum berkata, silakan berlatih dengan tenang, If dan aku akan menunggumu di luar. If melambaikan tangan kepada Julian dan berkata, Julian, silakan. Aku akan menunggumu di lembah yin yang. Aku harap kamu bisa mendapatkan sesuatu kali ini dan menjadi lebih kuat. Baiklah, saya akan berlatih keras. Julian mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang ilusi di depannya. Begitu dia memasuki gerbang ilusi, gerbang itu tertutup dan kemudian menghilang dari pandangan semua orang. Setelah Julian memasuki gerbang ilusi, dia muncul di suatu tempat terpencil. Daerah ini memiliki gunung dan sungai, tetapi gunung dan sungai ini telah lama hancur. Ada juga beberapa retakan kekosongan di kehampaan, dan di retakan tersebut, kekuatan dahsyat terus-menerus berubah. Kekuatan ini terbentuk dari segel Dao yang rusak. Bahkan jika seorang leluhur setengah datang ke sini, tubuh fisiknya akan hancur. Begitu Julian muncul, dia merasakan kekuatan dahsyat yang menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa lembah yin yang mengatakan bahwa seseorang tidak mungkin berlatih di sini kecuali mencapai alam semi leluhur. Begitu dia memasuki tanah yin yang, tubuhnya terluka. Jika dia masuk lebih dalam, kekuatannya akan semakin dahsyat. Bagaimana dia bisa melawan? Tapi sekarang kita sudah di sini, kita tidak bisa mundur. Dia merasakan sekelilingnya dan menemukan bahwa selain kekuatan yang dahsyat, ada juga kekuatan yin dan yang kuat di sini. Langit dan bumi mengandung kekuatan yin dan yang kuat, tetapi kekuatan yin dan yang di sini sangat kacau. Tampaknya tempat ini telah kehilangan pengendalian dan kendali jalan surga, menyebabkan kekuatan yin dan yang menjadi kacau. Julian melangkah maju. Bepergian melewati beberapa gunung dan tanah terbengkalai. Semakin jauh ia maju, semakin dahsyat kekuatan langit dan bumi. Tubuhnya tidak mampu menahan tekanan dahsyat dari langit dan bumi, dan retakan terus muncul di tubuhnya. Ia tidak punya pilihan selain mengaktifkan jalan kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan berkah kekuatan kehidupan, dia dapat melangkah maju dengan aman di tanah yin yang. Semakin dalam Anda menyelami, semakin kuat kekuatan yin dan yang terkandung di langit dan bumi. Pada saat ini, Julian telah tiba di kedalaman tanah yin yang. Langit di sini berisi rune-rune ajaib. Rune-rune ini dibentuk oleh kekuatan yin dan yang. Jika Anda paham rune, Anda dapat memahami yin dan yang. Julian menemukan tempat, duduk bersila di tanah, lalu melambaikan tangannya dengan santai untuk membentuk formasi waktu. Waktu yang tersisa baginya terbatas. 1.000.000 tahun mungkin terasa lama, tetapi semakin tinggi alamnya, semakin lama waktu yang dihabiskan dalam pengasingan. Dia tidak yakin bahwa dia dapat memahami Dao Yin yang dalam waktu 1.000.000 tahun. Jadi dia mengatur formasi waktu. Berada dalam formasi waktu, ia mengosongkan pikiran dan otaknya, perlahan-lahan melupakan segalanya, dan perlahan-lahan, jiwanya sepenuhnya menyatu dengan dunia. Tidak ada seorang pun di sini yang dapat memberinya nasihat. Dia harus mencari tahu sendiri. Dia dapat dengan jelas merasakan karakter ajaib yin dan yang di langit dan bumi, dan dapat merasakan perubahan ajaib pada karakter-karakter ini. Secara bertahap, ia mulai mendalami pemahaman tentang yin dan yang. Waktu berlalu tanpa suara. Pemahaman Julian tentang yin dan yang menjadi semakin mendalam, tingkatan segel Tao yin dan yangnya menjadi semakin tinggi, dan kekuatan segel Tao yin dan yang menjadi semakin kuat. 4 Kaisar Surgawi, 5 Kaisar Surgawi. Alam yin yang Dao perlahan membaik, dari alam Kaisar 3 hari awal ke alam Kaisar 9 hari saat ini. Julian, yang telah berlatih selama entah berapa tahun, perlahan membuka matanya. Ia berdiri, meregangkan otot-ototnya, lalu mengangkat tangannya, tangan kirinya adalah yin dan tangan kanannya adalah yang. Dua kekuatan dengan atribut berbeda ditampilkan. Merasakan kekuatan yin dan yang saat ini, Julian berkata dengan puas, Tao Yin dan yang akhirnya telah ditingkatkan ke tingkat tertinggi Kaisar Agung 9 Surga. Dia membubarkan formasi waktu. Kemudian, ia merasakan waktu dan menemukan bahwa hanya 1.000 tahun telah berlalu di dunia luar. 1.000 tahun bukanlah waktu yang sangat lama. Dia berhasil meningkatkan level yin yang Dao miliknya, dan tujuannya untuk datang ke tanah yin yang telah tercapai. Namun, kekuatan yin yang di sini masih sangat kuat. Julian bertanya-tanya apakah dia harus menyerap semua kekuatan di sini. Setelah memikirkannya, dia menyerah. Kekuatan yin dan yang ini dipersiapkan khusus untuk Yanan oleh lembah yin dan yang untuk membantu Yanan memasuki alam dewa leluhur. Dia tidak perlu menghalangi jalannya. Tempat di mana yin dan yang berpadu. Julian bergumam pelan. Dia teringat kata-kata leluhur jarum. Leluhur jarum menduga bahwa tempat di mana yin dan yang berpadu kemungkinan besar adalah tempat lahirnya kekuatan alam semesta, dan tempat ini juga merupakan tempat lahirnya pesawat ulang-alik waktu. Leluhur jarum memintanya untuk memeriksanya. Namun, sang guru lembah mengingatkan bahwa tempat ini sangat menakutkan dan bahkan jika leluhur surgawi pergi ke sana, dia akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Julian berpikir keras. Akhirnya, karena rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk melihat-lihat. Jika tempat ini benar-benar berbahaya, maka ia akan menyerah, meninggalkan negeri Yin Yang, dan memulai pengalaman baru. Sekarang,
yang tersisa baginya hanyalah 5 cara agung, sebab dan akibat, serta cara gelap untuk memasuki wilayah Kaisar Sembilan Surga. Namun, 5 dao besar, sebab dan akibat, dan kegelapan adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan. Dia juga tidak tahu apakah dia dapat mengangkatnya ke tingkat tertinggi Kaisar Agung Sembilan Surga dalam waktu yang terbatas. Bab 1810, tempat di mana Yin dan Yang bertemu. Tanah Yin dan Yang ini sangat luas. Itu adalah medan perang kuno. Di medan perang ini, gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan langit dipenuhi dengan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun merupakan medan perang kuno, di sana terkandung kekuatan Yin dan Yang ajaib. Julian memperluas indera spiritualnya dan mengamati keadaan sekelilingnya. Melalui penjelajahan spiritualnya, ia menemukan tempat pertemuan Yin dan Yang. Bergegas ke sini dengan cepat. Tak lama kemudian, kami sampai di sini. Namun sebelum dia mendekat, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini menghancurkannya, dan tubuhnya tidak mampu menahannya, dan retakan pun muncul. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk melawan. Untuk sementara waktu melawan kekuatan kekerasan ini. Ia mencoba terus bergerak maju. Semakin jauh ia bergerak maju, semakin kuat pula gaya yang bekerja. Tak lama kemudian, meskipun ia mengerahkan seluruh tenaganya, ia merasa kesulitan untuk menahan gaya ini. Dia sedikit mengernyit. Tempat ini hanyalah pinggiran tempat bertemunya Yin dan Yang, dan masih jauh dari tempat bertemunya Yin dan Yang. Pada saat ini, dia mempercayai kata-kata Master Lembah Yin Yang. Bahkan jika leluhur surgawi mendekati tempat di mana Yin dan Yang berpotongan, dia akan dihancurkan oleh kekuatan tempat ini. Hanya kembali seperti ini. Julian bergumam pelan. Kekuatan di sini sangat kuat, kemungkinan besar itu adalah kekuatan kosmik yang disebutkan oleh Senior Aizen. Kekuatan kosmik itu sangat langka. Jika kamu melewatkannya kali ini, kamu tidak tahu kapan kamu bisa datang ke sini lain kali. Selain itu, tempat ini terkait erat dengan perjalanan ulang-alik waktu. Julian berpikir keras. Dia memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Dia berjalan maju. Dia belum berjalan jauh ketika kekuatan dahsyat itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, itu tetap tidak berguna. Apa yang harus dilakukan? Julian tidak ingin menyerah. Segera, dia mengaktifkan monumen langit tak berujung, ingin menggunakannya untuk melawan kekuatan dahsyat di sini. Monumen langit tak berujung mengelilinginya, membentuk formasi kuat yang menahan sebagian besar kekuatan. Julian kemudian merasa sedikit lebih baik dan dia melangkah maju. Namun, setelah berjalan beberapa saat, bahkan monumen langit tak berujung pun tidak dapat menahan kekuatan ini. Julian berhenti sejenak, berpikir tentang bagaimana untuk melangkah maju. Setelah beberapa saat, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya dan dia menemukan solusinya. Tempat ini adalah tempat lahirnya pesawat ulang-alik waktu. Mungkin dengan menggunakan pesawat ulang-alik waktu, kita dapat melawan kekuatan dahsyat ini. Pikirannya bergerak, dan 81 jarum penentang surga dan 81 jarum kepunahan muncul pada saat yang sama. Ia mengaktifkan kekuatan Tiangang sembari mengaktifkan kekuatan Disa, lalu mengaktifkan kekuatan mental dan magis yang terekam dalam perubahan Tiangang dan perubahan Disa. Di bawah tren kedua kekuatan tersebut, 81 jarum melawan langit dan 81 jarum kepunahan perlahan-lahan menyatu. Perpaduan dua jarum itu bagaikan persimpangan antara Yin dan Yang. Ketika Yin dan Yang menyatu, lahirlah kekuatan magis. Dalam sekejap, pesawat ulang-alik waktu pun terbentuk. Pesawat ulang-alik waktu tidak tampak sangat besar, ia tampak sangat kecil, seperti jarum yang diperpanjang, atau seperti belati tajam. Ada juga prasasti ajaib yang terukir di permukaan pesawat ulang-alik waktu. Kata-kata ini tidak ditemukan di 81 jarum penentang surga dan 81 jarum kepunahan. Pikiran Julian bergerak, dan pesawat ulang-alik waktu muncul di tangannya. Sambil memegang pesawat ulang-alik waktu, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang datang dari dalam pesawat ulang-alik waktu. Dengan kekuatan ini, dia dapat membuka kekosongan dan memasuki sungai waktu yang panjang. Dia memegang pesawat ulang-alik waktu di tangannya dan melambaikannya beberapa kali. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan area di depannya. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Aku tidak menggunakan kekuatan apapun, hanya melambaikan pesawat ulang-alik waktu beberapa kali, dan kekuatan pesawat ulang-alik waktu menghancurkan ruang di sini. Jika aku memegang pesawat ulang-alik waktu dan menyerang dewa leluhur secara diam-diam, aku khawatir bahkan dewa leluhur akan mati di bawah kekuatan pesawat ulang-alik waktu. Julian terkejut dengan kekuatan pesawat ulang-alik waktu. Layak menjadi harta karun kekacauan, kekuatannya amat kuat. Dia mampu melepaskan kekuatan pesawat ulang-alik waktu karena dia secara bersamaan mengaktifkan metode mental yang tercatat dalam transformasi Tiangang dan transformasi Disa. Dia sangat yakin bahwa transformasi Tiangang dan transformasi Disa pastilah keterampilan yang tercatat dalam prasasti di pesawat ulang-alik waktu. Jika dia memahami prasasti yang tercatat di monumen langit tak berujung di masa depan dan mempelajari keterampilan dari prasasti tersebut, maka dia akan memiliki kekuatan seperti itu saat menggunakan monumen langit tak berujung.
Ini karena monumen langit tak berujung juga merupakan harta karun kekacauan, dan mungkin itu adalah harta karun kekacauan yang bahkan lebih mengerikan daripada pesawat ulang-alik waktu. Setelah memegang pesawat ulang-alik waktu, Julian merasakan bahwa kekuatan kekerasan di sini tampaknya tidak berguna baginya, dan kekuatan ini ditangkal oleh pesawat ulang-alik waktu. Itu benar-benar berhasil. Julian menghela napas lega, mengambil kembali monumen langit tak berujung, menaiki pesawat ulang-alik waktu, dan bergerak maju dengan cepat. Segera, dia tiba di tempat Yin dan Yang bertemu. Sejauh yang dapat saya lihat, ada badai di depan. Badai ini bukan badai biasa, tetapi badai yang terbentuk oleh kekuatan Yin dan Yang. Dalam badai, ada dua kekuatan, satu adalah Yin dan yang lainnya adalah Yang. Kedua kekuatan itu menyatu dan saling tolak. Penggabungan dan tolakan ini melahirkan kekuatan baru. Kekuatan ini terbawa dalam badai. Jika Anda tidak merasakannya dengan hati-hati, Anda tidak akan dapat merasakan keberadaan gaya ini. Julian mempraktikkan Taoisme Yin Yang, yang membuatnya dapat merasakan dengan jelas bahwa badai itu mengandung kekuatan yang tidak dikuasainya. Dia menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati. Berdasarkan persepsinya, ia menemukan bahwa kekuatan dahsyat dan ganas di area ini tidak berasal dari kekuatan Yin dan Yang, tetapi bertransformasi dari jejak kekuatan magis dalam badai. Apakah ini kekuatan alam semesta? Apakah ini kekuatan baru yang lengkap di alam semesta? Sedikit saja sudah memiliki kekuatan yang mengerikan sehingga dapat menghancurkan bahkan leluhur surgawi dalam sekejap. Julian bergumam pelan. Dia segera membuka matanya dan menatap badai di depannya. Ia berjalan mendekat, ia ingin lebih dekat, untuk melihat perpaduan Yin dan Yang, untuk melihat interaksi Yin dan Yang namun juga tolakan di antara mereka. Tak lama kemudian, kami tiba di tengah badai. Mendesis. Angin kencang bertiup masuk. Angin kencang membawa Yin dan Yang, dan membawa kekuatan kosmik. Kekuatan ini dapat menghancurkan segalanya. Di alam semesta ke-12, mungkin hanya ada sedikit orang yang dapat menahan kekuatan ini. Tetapi Julian memiliki pesawat ulang-alik waktu dan dapat menahan kekuatan ini. Dia berdiri di bawah badai, memperhatikan badai itu menyapu. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan Yin dan Yang dalam badai telah terwujud dan membentuk prasasti. Kedua prasasti itu terus berubah dan saling terkait. Dan kekuatan kosmik baru lahir saat prasasti berubah dan saling terkait. Jika kamu dapat memahami kata-kata di sini, kamu seharusnya dapat mengembangkan kekuatan kosmik baru. Julian bergumam pelan. Seketika itu juga, ia duduk bersila di tanah. Dia berencana untuk bermeditasi di sini selama beberapa saat untuk melihat apakah dia dapat memahami kata-kata yang diubah dari kekuatan Yin dan Yang. Untuk menghemat waktu, ia juga mengatur formasi waktu di sekitar tubuhnya. Setelah mengatur formasi waktu, dia memikirkannya dan pesawat ulang-alik waktu melayang di atas kepalanya. Sebuah kekuatan dahsyat muncul di dalam pesawat ulang-alik waktu untuk melindunginya dan mencegahnya terluka oleh kekuatan di area ini. Bersambung.